seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, Banten yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan meninggal dunia. Korban meninggal setelah sepekan dirawat intensif di rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung di pemakaman keluarga di Ciater Maruga. Korban meninggal pada Minggu pagi setelah mengalami koma karena gangguan syaraf di kepala akibat dugaan kekerasan di sekolah. Keluarga menuntut keadilan agar pelaku ditangkap. Kalau nggak sadar dari hari Selasa. Iya. Nggak ada perkembangan. Iya, nggak ada perkembangan. Senin masih bisa bicara, bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa. Kita memberi sanksinya buat sekolah aja, sama dari KPAI kan kata memberi sanksi. Sama pihak sekolah gimana tanggapannya untuk sanksi yang diberikan ke pelaku. Berarti pihak keluarga menyerahkan langsung aja Iya. ya? Kita lebih fokus ke sini aja. Kuasa hukum keluarga korban bilang bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Baru dikabarin jam 6 pagi setelah sholat subuh, dikabarin bahwasannya jam udah nggak ada. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak polisi untuk segera menangani kasus perundungan atau bullying yang terjadi di salah satu SMP di Tangerang Selatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kata KPAI, semestinya sekolah langsung merespons sejak pertama kali ada laporan tindakan bullying. KPAI mencatat kasus perundungan di sekolah setiap tahun ajaran baru meningkat. Kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan pada intinya kami sudah melaporkan ya Mbak, tetapi laporan memang belum tersebut laporan utuh karena memang kami menunggu dari pihak keluarga. Penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. Kami sedih sekali Mbak, memang KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru, ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, senioritas inilah yang kemudian memicu adanya bullying yang kemudian mengarah kepada psikis ataupun fisik. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi untuk menyelidiki dugaan perundungan yang dialami korban. Polisi juga mengusut apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Korban diduga dirundung teman sekolahnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada Oktober 2025. Akibatnya, korban harus menjalani perawatan intensif karena gangguan syaraf di kepala yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Eka Marlupi, Kompas TV Tangerang Selatan, Banten. Seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, Banten yang diduga menjadi korban bullying meninggal dunia. Korban meninggal setelah sepekan dirawat intensif di rumah sakit kawasan Jakarta Selatan. Apa yang membuat aksi perundungan kerap terjadi di lingkungan pendidikan? Dan bagaimana proses hukumnya yang harus memperhatikan kepentingan anak di bawah umur? Kita bahas bersama Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Selamat pagi Bu Diah. Iya, selamat pagi sebentar. Oke, terima kasih Bu Diah sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga bersama kita Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi juga. Pak Susno, saya duluan ke Anda. Bagaimana Anda melihat bahwa kasus perundungan terjadi lagi dan bahkan memakan korban jiwa? Baik, pertama kita ucapkan duka cita kepada keluarga korban atas peristiwa ini.
peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi seperti nggak ada endingnya dan semakin keras. Ya. Dan terakhir mengakibatkan korban jiwa, termasuk di SMA 72. Itu katanya akibat perundungan juga karena untuk balasnya dia sampai buat bom 7. Nah ini sudah sangat memprihatinkan untuk Indonesia. Ini tantangan bagi sekolah, bagi orang tua, bagi KPAI. Ini tidak cukup diselesaikan oleh Polri. Kalau Polri kan menyelesaikan masalah setelah terjadi pidana. Dan ini kita bersyukur Polres Tangerang Selatan belum ada laporan tapi sudah menangani. Tapi harus lebih cepat dari itu. Sekarang kan baru 6 saksi yang diperiksa. Guru harus diperiksa, harus dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bagaimana mengatasi ini? Nah, mengatasi ini kan sudah ada instruksi dari Kementerian Pendidikan zaman dulu ya, tahun berapa lupa saya, bahwa sekolah itu harus zero daripada kekerasan. Harus membuat saluran laporan yang bisa direct ke sekolah atau direct ke KPAI kalau ada siswa yang dibullying. Dan saluran itu harus sedemikian rupa, tidak diketahui oleh siapapun siapa yang lapor. Nah, sekarang bagaimana tindakan hukumnya? Tindakan hukumnya jelas karena ini masih anak-anak, maka ini dikatakan adalah anak bermasalah dengan hukum. ABH, ya? Peradilannya pun tunduk pada peradilan anak gitu. Kemudian ancaman hukumannya tetap lebih ringan. Tetapi apapun juga yang terjadi, hal ini pertama harus diberikan keadilan kepada keluarga korban atau kepada korban, dan ini tidak boleh terjadi. Ini saya dengar akibatnya daripada beruntun daripada pengenalan prasekolah ya, kenalan masa pengenalan sekolah. Nah itu bila perlu Kementerian Pendidikan menghapus acara itu, tak perlu, manfaatnya tak ada. Justru yang terjadi adalah tindakan kekerasan pada siswa. Demikian. Anda mau bilang bahwa ini sebenarnya bukan hanya persoalan atau ditangani oleh polisi, tapi semua pihak ya? Iya, polisi kan pada gerbang terakhir setelah ada kejadian. Nah sebelumnya ini pihak sekolah lah kejadiannya di sekolah yang paling tahu itu. Nah sekolah kenapa tidak membuat saluran bahwa harus ada laporan kalau ada yang dibullying dan sekolah ngambil tindakan tegas. Bila perlu anak yang suka main rundung-merundung itu, entah senior entah apa, dikeluarkan aja dari sekolah. Jangan sampai terjadi lagi gitu. Kasihan jiwa. Sampai saat ini belum ada laporan kalau kata polisi dari pihak keluarga, tapi polisi sendiri yang melakukan penyusutan. Menurut Anda dari sekolah sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang salah karena tidak melaporkan sebenarnya terkait dengan perundungan tersebut? Iya. Karena ini peristiwanya pidana, Polri tidak perlu nunggu laporan. Tidak perlu nunggu laporan, sudah benar tindakan kepolisian Polres Tangerang Selatan. Tetapi apapun juga, pihak sekolah ini dinilai tidak ada rasa abailah terhadap peristiwa ini. Kok nggak lapor? Nah, mestinya lapor, mendatangi keluarga korban, minta maaf dan sebagainya. Karena kejadiannya ini di sekolah. Masa sekolah nggak tahu ada bullying, ada perundungan terhadap siswanya sampai demikian keras gitu. Nah, makanya penyidik Polri harus memeriksa juga kepala sekolahnya. Oke, saya ke Budia dari KPAI. Budia, bagaimana penanganan proses hukum kasus yang menimpa siswa SMP tersebut? Iya, per hari ini sampai tadi malam kami minta dari pihak kepolisian untuk segera saja untuk menaikkan ya. Artinya kalau dari pihak keluarga belum ada laporan ya tidak menjadi masalah ya Pak Susna ya. Kalau kemudian kepolisian tidak perlu laporan, ini pidana ini. Iya. Ya, jadi pihak kepolisian langsung untuk melakukan penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bertemu dengan Polres Tangsel pada hari Selasa, itu sebenarnya sudah kami minta untuk segera ditindaklanjuti ya, bahwa bullying dalam bentuk apapun, apalagi ini sampai fisik ya, mohon untuk segera ditindaklanjuti begitu. Meskipun dari pihak sekolah, karena saat itu juga kami bertemu dengan kepala dinas ya, dari pihak sekolah menyampaikan bahwa sudah memediasi, tetapi kan mediasi gagal ya Mas ya, karena memang kondisi anak juga semakin buruk begitu ya, sehingga ya tampaknya kalau tidak berhasil di mediasi di sekolah ya diproses lebih lanjut begitu. Budia, sampai saat ini juga bukan hanya dari sekolah, tapi pihak keluarga juga tidak melaporkan. Apakah mungkin ada dugaan tekanan buat pihak keluarga sehingga tidak melaporkan ini atau bagaimana sebenarnya? Setahu saya informasi yang kami dapat dari pihak keluarga memang si anak korban dengan anak
anak yang terduga pelaku ini kan memang dekat ya. Dari tempat tinggal juga secara ini kan juga agak dekat, mungkin ada rasa tidak enak juga. Tetapi kami sudah mengedukasi bahwa bentuk apapun itu, sedekat apapun, karena anak punya hak untuk dilindungi secara undang-undang dan harus ada proses hukum, tidak jadi masalah begitu. Oke. Justru kalau lebih cepat lebih baik. Oke, seperti yang dikatakan Pak Susno tadi, apakah memang ke depan proses hukumnya akan melalui lewat undang-undang peradilan anak atau bagaimana, Bu? Iya, tetap. Jadi untuk anak korban dan anak yang terduga pelaku itu kan memang dilindungi ya, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk anak berkonflik dengan hukum itu selain Undang-Undang Perlindungan Anak juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi nggak usah khawatir ya, sebenarnya di dalam penegakan hukum di Indonesia ini kan sudah mengukur, walaupun memang seperti kata Pak Susno tadi, perilaku anak-anak kita hari ini memang sangat berbeda ya. Jauh lebih ini daripada sebelum-sebelumnya. Tetapi ya bagaimanapun juga karena ini masih anak di bawah umur, memang ada perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Oke, apakah nanti akan dimasukkan ke rumah detensi atau bagaimana proses hukumnya, Bu? Biasanya selain rehabilitasi, Mas, jadi ada rumah aman ya, direhabilitasi dulu, terus kemudian nanti proses hukum. Jadi kalau memang melibatkan anak di bawah umur, di pasal 59A itu kan memang prosesnya harus cepat karena ada hak-hak anak di situ. Ya. Nah, yang kedua nanti kita lihat. Jadi memang ada tingkatan restoratif justice itu ada diversi. Ya. Dan kalau diversi gagal juga masuk di penyelidik di P21 ya Pak Susno ya. Kemudian nanti juga ada diversi juga di situ. Jadi diversi yang dilalui anak ini nanti sampai 3 kali. Dan itu pun juga ada konsekuensi hukum, betul ya Pak ya? Iya. Oke. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, proses hukum penanganan anak ini seperti apa? Pertama, dia tunduk kepada undang-undang tentang perlakuan pidana oleh anak. Kedua, hukum acaranya tersendiri peradilan anak. Nah, untuk kasus ini korbannya korban nyawa. Saya mohon kepada Polres Tangerang Selatan agar cepat, karena ada ketentuannya harus diproses lebih cepat. Tidak perlu menunggu laporan baik dari keluarga, dari korban, ataupun dari KPAI. Ini bukan delik aduan, ya satu. Yang kedua, segera saja proses, kemudian sesuai dengan ketentuan perundangan peradilan anak. Ketiga, tentang tentang damai ya, justice tadi, itu tetap harus diproses secara hukum, karena ini bukan saja misalnya mengakibatkan cedera, luka dan sebagainya, ini nyawa. Nah, tentang adanya misalnya ketentuan pihak keluarga daripada anak yang bermasalah dengan hukum mendekati pihak keluarga korban, itu tidak masalah, misalnya memberikan bantuan atau itu termasuk hal-hal yang meringankan, yang beritikat baik. Tetapi bukan berarti bahwa proses hukumnya menjadi tidak ada. Ini nyawa melayang. Ya, bagian dari memberikan efek jerah juga ya. Iya, bagian ini pendidikan ya. Jangan dikira bahwa hukum itu membuat sengsara. Tidak, ini lebih banyak lagi unsur pendidikannya agar hal serupa tidak terjadi di seluruh Indonesia. Saya yakin di seluruh Indonesia banyak hal seperti ini, tapi yang terangkat ke permukaan hanya ini gitu. Nah, yang lain banyak ini. Nah, ini catatan juga untuk pihak pendidik, pihak sekolah gitu. Sekolahnya ini kalau terjadi demikian, ini sekolah bermasalah. Ada instruksi, saya ulangi lagi, dari Kementerian Pendidikan tentang sekolah zero kekerasan. Apakah dia sudah melakukan tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah ini supaya tidak ada zero kekerasan di sekolahnya? Oke, saya kembali ke Bu Diah. Bu Diah, saya baca data Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dan Jaringan Pemantau JPPI, kekerasan terhadap anak meningkat tajam pada tahun 2024 dan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2023. Di tahun 2025 ini bahkan 31%-nya itu adalah perundungan. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bu? Dan apalagi seperti yang disampaikan oleh KPAI juga, di tahun ajaran baru kekerasan itu meningkat. Ya, jadi kami kan setiap tahun menganalisis ya Mas, dan sebenarnya sudah sejak bulan Oktober itu kami memberikan alarm karena kondisi tahun 2025 berbeda dengan 2024. Anak-anak yang mereka melakukan perundungan dan juga yang dibully itu kan semakin banyak, dan memang awalnya dari mulai
tahun ajaran baru, Mas. Jadi Ya. di bulan Juli, bulan Agustus. Di situ ada senioritas, ada junioritas. Kemudian akan memuncak di bulan September, Oktober, dan November. Ada apa? Kenapa di sini memuncak? Karena memang di situ sudah ada adaptasi, kemudian anak mungkin sudah berinteraksi banyak. Dan ingat, di bulan Desember itu hampir sebagian besar geng sekolah di seluruh Indonesia itu sedang rekrutmen, gitu Mas. Ya. Itu kajian kami, bahkan secara ilmiah ya, secara ilmiah juga sudah kami teliti, hampir seluruhnya sekolah itu kan memiliki geng. Itu mau kita tutupi apa tidak lah. Dan sebagian besar mereka akan rekrutmen di bulan Desember. Maka di bulan September, Oktober, November itu adalah puncak-puncak bullying. Tetapi kemarin kami sampaikan bahwa perilaku anak-anak kita hari ini tuh sudah sangat destruktif. Cara mereka membalas, cara mereka kemudian melampiaskan itu jauh berbeda. Ya, dan salah satunya adalah dengan menyelakai orang lain, baik secara spontan ataupun juga sudah terencana seperti yang mungkin di SMA 72 ya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa apa yang kurang di sekolah ya, kita kan sudah punya Permendikbudristek-Dikti, tetapi sampai saat ini TPPK yang di sekolah itu kan belum berjalan dengan maksimal, Mas, dan itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri dan direspon oleh Pak Menteri Pendidikan. Kemudian kami juga meminta tidak hanya itu, orang tua pun juga lebih aware, Mas. Karena anak-anak ini di sekolah kebanyakan juga membawa persoalan dari rumah. Nah, persoalan dari rumah ini yang kemudian orang tua harus berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu, itu bisa terkomunikasi dengan cepat. Bu Dia, kenapa pada akhirnya ada kecenderungan saat tahun ini anak lebih keras ataupun lebih tega melukai temannya sendiri?